Pemirsa intens investigasi. Dugaan keterlibatan aktris cantik Sandra Dewi dalam pusara mega skandal korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat sang suami diduga Harvey Mois memang masih menimbulkan tanda tanya besar. Ia diduga ikut menikmati uang hasil kejahatan suaminya yang diduga dilakukannya sejak tahun 2015 silam. Banyak diantaranya yang mendesak pihak Kejaksaan Agung untuk segera memeriksakan dugaan keterlibatan Sandra Dewi atau menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang untuk ibu dua orang anak tersebut. Lantas, seperti apakah pernyataan yang keluar dari mulut Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, terkait hal ini? Seperti apa pula komentar beberapa pengacara kondang tanah air terkait dugaan keterlibatan Sandra Dewi? Benarkah Sandra Dewi bisa dijerat dengan pasal hukuman berlapis jika terbukti ikut menikmati uang hasil kejahatan suaminya dan atau bahkan ikut mengetahui uang kejahatan yang dilakukan suaminya Harvey Mois? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, terus disebut-sebut namanya dalam dugaan pusara mega skandal korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat sang suami. Aktris Sandra Dewi memang diketahui saat ini masih melenggang bebas meski sang suami sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan korupsi yang dilakukannya. Menanggapi hal ini, salah satu pakar hukum terkemuka tanah air, Deolipa Yumara, menilai Sandra Dewi dapat saja terseret dan menjadi tersangka kasus korupsi yang saat ini tengah diusut oleh pihak Kejaksaan Agung dan diduga merugikan negara sebesar 271 triliun tersebut. Berkaca dari posisi Sandra Dewi sebagai istri, ia seharusnya mengetahui uang tak wajar yang masuk ke rekening suaminya, Harvey Mois, yang kemungkinan mengalir dari tindak pidana yang dilakukannya dan dapat disangkakan dengan pasal tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Bisa, sangat bisa sekali kalau mau dikejar ke Sandra Dewinya. Kenapa? Karena dia kan suami istri. Hartanya yang didapat adalah harta bersama. Pastinya diperiksa dong. Kalau dasarnya adalah tindak pidana pencucian uang. Jadi ada illegal mining yang pertama, tindak pidana penambangan liar. Yang kedua korupsi di dunia pertambangan. Yang ketiga uangnya kemana? Asetnya, hartanya kemana? Nah di situ baru tindak pidana pencucian uang yang ketiga. Jadi bertingkat ya. Nah si penerima atau penikmat harta ini akan dikenain tindak pidana pencucian uang. Deolipa juga lebih menyoroti kepada hidup mewah dan glamor yang dilakukan Sandra Dewi pasca pernikahannya dengan Harvey Mois yang digelar pada tanggal 8 November 2016 silam. Ya, sejak dipersunting sang suami, Sandra Dewi memang diketahui mulai rajin bolak-balik ke luar negeri dan bahkan disebutkan memiliki pesawat jetnya sendiri. Disebutkan merupakan kado ulang tahun dari Harvey Mois untuk anaknya. Menerapkan kehidupan mewah di tengah masyarakat di tanah air yang cenderung banyak diantaranya yang masih kekurangan, menurut Deolipa sebagai tindakan yang cukup keterlaluan dan menyakiti warga masyarakat di tanah air, apalagi baru diketahui didapatkannya dari tindakan korupsi. Sebenarnya kalau saya jadi Sandra Dewi ya, sebenarnya Sandra Dewi ini tahu uangnya dari mana. Jadi
kalau dia hidup glamor, harusnya dia berhati-hati dengan hidupnya glamornya dia ini. Kenapa? Karena otomatis masyarakat menilai. Harusnya kan dia tahu di publik ini kan masyarakat menilai nih, kok banyak banget duitnya dari mana? Apa dari kerja resmi, apa kerja apa kan? Ternyata dari kerja tindak pidana korupsi dan illegal mining, sehingga ya tampaknya glamornya dia ini glamor yang bermasalah. Hidup kayanya ya bermasalah gitu. Nah, ketika bermasalah dan ketika ini ditabrak oleh negara, dikenakan pidana, ya hancurlah dia. Asalkan dapat uangnya sah, kemudian dari hasil kerja jeripayah yang sah, yang legal, ya kalau mereka mau glamor juga, mau di depan publik glamor juga nggak ada persoalan sih. Namanya kan style masing-masing ya. Tapi kalau uangnya udah nggak legal, uangnya uang haram, uangnya uang habis korupsi, terus hidup glamor juga ya keterlaluan. Bukan kita ngajarin supaya orang yang korupsi jangan hidup glamor ya, tapi ya nggak pakemnya. Tapi glamor itu nggak ada persoalan kalau bagi saya. Kenapa? Karena semua orang punya hak untuk berstyle kan. Tapi dasarnya mereka mendapatkan hartanya secara resmi, secara legal, gitu aja. Pasti miskin dengan sendirinya. Bukan dimiskinkan ya, jadi niatan memiskinkan tidak, tapi negara akan mengambil uang negara yang dipakai. Jadi ketika uangnya diambil, termasuk mungkin ada jet pribadi punya, ya diambil karena itu bagian dari uang negara kan. Jadi bukan haknya, diambil. Jadi sebenarnya ini yang korupsi ini punya kekayaan semu. Kekayaan semu itu dia punya kekayaan, tapi bukan kekayaannya dia sebenarnya, tapi punya negara yang dirampok oleh dia, yang dikorupsi. Ketika ketahuan, ya diambil lagi oleh negara. Otomatis yang tadinya dia merasa kaya jadi miskin. Otomatis miskin. Aset-asetnya disita berdasarkan hukum, uang-uang di rekening di bank dibekukan berdasarkan hukum, sehingga dia nggak punya uang lagi. Ini contoh sederhana ya, kasusnya pajak Rafael Alun itu kan. Sampai rekening-rekening bank, deposito, termasuk juga safe deposit yang ada di bank itu langsung disita. Habis kan, nggak pegang uang lagi. Itu dia. Ini yang dimaksud miskin dengan sendirinya. Gitu. Karena negara bertindak. Baiknya kita jangan ada korupsi di negeri ini, supaya kondisi ekonomi kita, negara kita ini nggak mengalami kegoncangan kan. Kita ini kan kalau ada orang korupsi, kita juga sakit hati, ngenes, nyari uang susah, sementara mereka korupsi banyak. Nah, rakyat yang harusnya dapat uang dari negara, dari pemerataan, malah nggak dapat karena uangnya dikorup gitu kan. Lingkungan juga rusak. Jadi sebaiknya ya jangan korupsi kalau menurut saya tuh. Udahlah, kerja legal-legal aja, gimana caranya. Mungkin ada macet-macet dikit nggak ada persoalan, ada susah-susah dikit nggak ada persoalan, tapi jangan sampai kemudian kita merampok dari negara gitu. Hak negara atau uang negara, uang rakyat kemudian dirampok, dikorupsi oleh ya kita ya janganlah. Setali tiga uang dengan Deo Lipa, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Bambang Wijoyanto, juga mengatakan jika Sandra Dewi bisa saja dijerat dengan menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang dan harus dihukum dengan kombinasi hukum yang berat hingga dimiskinkan karena kejahatan mega korupsi yang dilakukannya. Kita terlalu pagi sih untuk nyimpulin Sandra Dewi terkait dengan ini. Tapi kalau mau menuju ke arah sana, maka pintunya adalah TPPU. Nah, TPPU ini jadi penting untuk melihat lebih lanjut. Membongkar itu tidak hanya membawa kasusnya, yang poin kedua, tapi kemudian mencoba melihat apa yang sesungguhnya modus operandi dan peta korupsi itu yang kedua. Terus yang ketiga yang juga lebih penting lagi, bagaimana memastikan bahwa proses ini betul-betul diperiksa secara menyeluruh. Itu juga jadi penting. Yang pertama gini, ini harus ditimbulkan efek deterrent. Efek deterrentnya itu bisa dari kombinasi macam-macam. Pemiskinan adalah salah satu proses. Tapi bukan hanya pemiskinan juga, harusnya kemudian hukuman yang maksimal juga harus diterapkan. Terus yang ketiga juga yang jadi penting, jangan sampai cuman ada orang-orang tertentu saja, semuanya harus dibongkar. Jadi dengan begitu kita bisa menyelesaikan kasus ini secara lebih komprehensif. Hampir serupa dengan Deo Lipa Yumara dan Bambang Wijoyanto, pengacara kondang Otto Hasibuan juga menilai Sandra Dewi bisa saja terjerat dalam permasalahan ini.
Namun dibutuhkan proses mendalam guna membuktikan apakah ia benar mengetahui tindak pidana yang dilakukan suaminya tersebut atau tidak. Lantas benarkah sebagai pengacara, ketiganya pun percaya hukuman di tanah air dapat bersikap seadil-adilnya dan menerapkan pasal seberat-beratnya bagi terduga pelaku, termasuk Harvey Mois, suami Sandra Dewi? Kira kita nggak perlu komentar diperiksa atau tidak, pasti kejaksaan sendiri akan mengambil posisi ya. Biar bagaimanapun minimal untuk dapat keterangan kan. Kita tidak bisa menduga-duga ya. Kita terlalu dini kalau kita tuduh istri ikut, karena kadang-kadang kan istri itu kan juga nggak tahu menahu soal apa yang dikerjakan suami kan. Taunya istri dapat duit, ya tentu dipakai ya kan. Ya dia tergantung apakah sejauh mana. Kalau semua istri bisa dikenakan, ya kasihan dong istri-istri Indonesia. Suami korupsi, dimakan sama istri, anak ikut-ikutan, hancur juga kan gitu. Kalau dengan suami istri saya kira sulit sekali ya, kecuali ada niat, ada kerjasama ya. Tapi kalau dia seorang istri ibu rumah tangga, kemudian ada uang datang gitu ya, dikasih suaminya pada dia nggak ikut-ikutan berbuat secara langsung dalam peristiwa itu, ya mestinya agak jauh ya menurut saya. Kecuali ada bukti nyata dia ikut-ikutan, terima uang, transfer sana, transfer sini ya. Ya itu makanya harus dilihat lah, biar nanti kejaksaan akan melihat ya. Apakah betul-betul itu kerjasamanya atau karena dia sebagai istri, suami bawa, kasih uang, ya dia pakai. Kan begitu aja kan? Kan nggak ada yang tahu. Jadi saya nggak berani menuduh ya, nanti kita jolim ya. Jadi kita lihat dulu masalah yang sebenarnya. Sebenarnya kadang-kadang tidak hanya karena soal besarnya di KPK itu, di jaksaan itu ada yang besar uangnya, hukumannya juga ringan. Tapi ada juga yang kecil uangnya, hukumannya berat. Jadi mungkin di sini kita masih lihat labil ya, strategi penuntutan di kejaksaan maupun di KPK itu masih labil, masih belum konstan gitu. Apa ukuran yang pasti untuk bisa menghukum seseorang itu? Ya, apakah niat jahatnya? Ya kalau niat jahat kan semua korupsi niat jahat kan gitu. Apakah jumlah uangnya, apa korbannya dan sebagainya gitu. Jadi ini terus terang aja susah kita pastikan ukurannya gitu. Sementara itu, pasca ditetapkan menjadi tersangka pada Rabu 27 Maret 2024 lalu, Harvey Mois selaku suami dari Sandra Dewi memang diketahui tengah dilakukan proses isolasi selama kurun waktu seminggu ke depan oleh pihak Kejagung. Lantas, kapankah Harvey Mois bisa dikunjungi? Benarkah pula Kejaksaan Agung telah menggeledah rumah Sandra Dewi dan menyita uang hasil tindak pidana yang dilakukannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ditetapkan menjadi tersangka pada Rabu 27 Maret 2024 lalu. Harvey Mois selaku suami dari Sandra Dewi memang diketahui sebagai tersangka ke-16 dalam pengusutan korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung tersebut. Harvey Mois selaku tersangka pun resmi menggunakan baju tersangka dan ditahan untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 15 April 2024 nanti untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan kasus korupsi yang menjeratnya. Meski begitu, banyak di antara warganet dan masyarakat yang menanyakan, kenapa sampai saat ini suami Sandra Dewi tersebut tidak bisa dikunjungi oleh keluarganya, termasuk sang istri Sandra Dewi? Hal tersebut pun dijawab pihak Kejagung seperti berikut ini. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi.
sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan perlindungan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses, ya, karena itu hak yang bersangkutan. Demikian. Sementara itu, kelanjutan dari kasus mega korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun ini teranyar memang telah menyita harta kekayaan milik Sandra Dewi dan Harvey Moise dalam proses penggeledahan di rumah mereka kemarin dan ditemukan uang tunai sebanyak 76 miliar rupiah dan banyak pula logam mulia yang nilainya belum diungkap oleh penyidik. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung juga telah mengungkap bahwa dalam penggeledahan sebelumnya telah menyita dari Harvey Moise uang tunai sebanyak 10 miliar rupiah, 2 juta dolar Singapura dan sejumlah perhiasan. Tak cukup sampai di situ, pihak penyidik juga mengungkap bahwa telah dilakukan pemblokiran seluruh rekening milik Harvey Moise di beberapa bank dan terkini mobil super mewah yang menjadi kado ulang tahun dari Harvey Moise untuk Sandra Dewi turut juga disita pihak Kejaksaan Agung. Benarkah hal ini menandakan seluruh aset yang telah disita oleh negara, menandakan Harvey Moise dan Sandra Dewi terancam akan menjadi miskin atau dimiskinkan? Sampai saat ini, perlu media ketahui bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 172 saksi. Dan hari ini juga kita melakukan satu pemeriksaan 4 saksi terhadap perkara timah. Juga kami tetap melakukan kegiatan penggeledahan di kediaman Saudara HM dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel. Ya, kami dibatasi oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan perlindungan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses, ya, karena itu hak yang bersangkutan. Demikian. Tidak tertutup kemungkinan terhadap HM, ya. Terkait dengan Harta benda. Apa? Harta benda. Harta benda, penyitaan dan sebagainya, penelusuran masih sedang kita lakukan. Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil dari kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sudah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya terkait dengan rekening yang bersangkutan dan yang lain-lain, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang. Penggeledahan tadi yang kediaman HM, apakah benar di Pakubuwono? Pertama itu, yang kedua terkait TPPU. Untuk penggeledahan memang benar di Pakubuwono sedang berlangsung. Terkait dengan aliran dan sebagainya kami tidak bisa menjawab di sini dan kami himbau untuk tidak berasumsi. Di lain sisi, kasus pusara mega skandal korupsi tata niaga komoditas timah yang menyeret salah satunya Harvey Moise, suami Sandra Dewi, memang bisa dibilang sebagai salah satu catatan sejarah paling buruk di tanah air yang mencatatkan angka korupsi nomor 1 paling besar di sepanjang berdirinya tanah air Indonesia menurut banyak sejarah. Seperti apa tanggapan LSM pemberantas korupsi terkait hal ini? Halo, nama saya Raden Raka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intensi Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah!
Kasus pusara mega skandal korupsi Tata Niaga Komoditas Timah yang menyeret salah satunya Harvey Mois, suami Sandra Dewi, memang bisa dibilang sebagai salah satu catatan sejarah paling buruk di tanah air yang mencatatkan angka korupsi nomor 1 paling besar di sepanjang berdirinya tanah air Indonesia menurut banyak sejarah. Diduga terjadi sejak tahun 2015 silam dan mulai diusut pada 12 Oktober 2023 atau sejak Kejaksaan Agung mengumumkan peningkatan status penyelidikan dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022 tersebut menjadi penyidikan. Skandal mega korupsi terbesar nomor 1 menurut sejarah Indonesia ini menarik pihak LSM yang mengatasnamakan diri mereka pendekar hukum pemberantas korupsi untuk desak Kejaksaan Agung untuk mencekal Sandra Dewi ke luar negeri karena berpotensi menghilangkan uang barang bukti dari hasil dugaan korupsi yang dilakukan sang suami. Ini pendekar hukum pemberantas korupsi PHPK yang bertindak dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Besok Selasa 2 April 2024 kami akan membuat pengaduan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami akan mengadukan terkait adanya dugaan keterlibatan salah satu artis yang bernama Sandra Dewi dalam kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh suaminya yaitu Harvey Mois sebagai tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk yang merugikan negara yang sangat fantastis sekali, yaitu sebesar 271 triliun. Dan kami meminta kiranya penyidik kejaksaan untuk menerapkan pasal tindak pidana pencurian dalam kasus ini. Dan yang mana menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi menurut kami bisa dikenakan pasal 55 Undang-Undang Pencucian Uang, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Ini menurut kami penyidik kejaksaan harus memeriksa lebih dalam lagi terkait adanya dugaan keterlibatan Sandra Dewi, yang mana penyidik kejaksaan harus memeriksa apakah Sandra Dewi mengetahui dari mana hasil suaminya mendapatkan uang tersebut. Mengingat menurut kami ini ya sudah di luar batas pendapatannya, di luar wajar gitu loh, dalam kewajaran. Apalagi yang bisa kita lihat Sandra Dewi selama ini diduga keluar negeri bolak-balik dan selama ini sudah tidak aktif di dunia keartisan. Jadi menurut kami secara patut diduga beliau mengetahui hasil suaminya dari mana uang dia dapat gitu loh. Jadi lebih dari itu Sandra Dewi juga sering membeli barang-barang branded, sering bahkan membeli jet pribadi menggunakan uang dari mana gitu. Jadi kami meminta penyidik kejaksaan agar kiranya bisa menerapkan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang, yang mana agar kiranya segera penyidik kejaksaan bisa menetapkan sebagai tersangka. Kalau soal pencekalan itu kami berharap bahwasanya Sandra Dewi dicekal karena urgensinya dia bisa saja lari ke luar negeri membawa sisa-sisa hasil pencucian uang yang dilakukan oleh suaminya si Harvey Mois ya. Jadi kami meminta supaya sesegera mungkin Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal pencucian uang terhadap semua pelaku korupsi yang sangat fantastis ini. 271 triliun ya. Itu kalau dibagi sama jumlah penduduk Indonesia, itu per orang sampai anak bayi pun itu bisa mendapatkan sekitar 1 juta. Barusan saya cek, penduduk Bangka Belitung itu hanya 2,7 juta orang. Bayangkan 271 triliun
itu kalau dibagi ke semua penduduk Bangka Belitung itu bisa dapat 100 juta per orang itu. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau memang ini dibiarkan begitu saja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.